dengan saya Ismail Hasan, channel Ismail Hasan, channel tentang education and Islamic study. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menunaikan ibadah puasa tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, pada video yang saya akan berikan ini adalah video tentang model-model penelitian PTK. Nah, pada video ini ada model Kurt Lewin, ada model Kemis, dan model-model yang lainnya. Nah, sebelum kita melihat video tentang model-model penelitian PTK atau model penelitian Classroom Action Research, silakan teman-teman untuk like dan subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Winuta Mikal Sembari. Saya Nur Wahida. Jangan lupa like, comment, Share dan subscribe channel YouTube Ismail Hasan dengan cara nyalakan terus tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. terima kasih. Baik, kita akan mempelajari tentang model-model PTK atau model-model penelitian tindakan kelas. Dalam bahasa Inggris disebut Classroom Action Research. Nah, model-model penelitian tindakan kelas yang akan kita pelajari ada Kurt Lewin, model John Elliott, model Dave Abboud, model Ernest Stranger, model Kemis dan Robin McEltegard, dan Mike Kennan. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu model Kurt Lewin ini. Nah, model Kurt Lewin itu sebagai induk dari model penelitian PTK lainnya. Pada mulanya, Lewin menggambarkan proses penelitian tindakan dalam bentuk siklus yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama bagian planning, yang kedua bagian action, dan yang ketiga adalah bagian result. Nah, planning itu adalah perencanaan, action adalah tindakan, dan result itu adalah hasil atau outputnya. Nah, di bagian planning yang dibahas adalah preliminary diagnosis. Jadi kegiatan preliminary diagnosis adalah kegiatan diagnosi awal atau melihat dulu masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, kemudian di situ dikumpulkan data-data atau masalah-masalah dalam bentuk data gathering. Kegiatan data gathering itu adalah kegiatan pengumpulan data. Kemudian melakukan feedback of result atau umpan balik dari hasil pengumpulan data itu. Nah, nanti di situ kegiatannya akan dilihat masalah-masalah apa saja yang akan diselesaikan atau dipecahkan. Kemudian kegiatan selanjutnya dalam kegiatan planning adalah action planning. Jadi merumuskan perencanaan tindakan sebagai solusi dari masalah-masalah yang dari data gathering yang telah dikumpulkan. Nah, setelah itu kemudian diterapkanlah dalam bentuk action pada model Kurt Lewin ini, yang di dalam bentuk action itu terjadi kegiatannya adalah learning process. Nah, learning process di situ dipelajari, dilihat, diamati bagaimana proses penerapan dari perencanaan tindakan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian di action juga diterapkan yang disebut dengan action planning tadi dan action steps atau setahap demi setahap tindakan yang diterapkan itu. Selama action itu berlangsung, maka di situ juga ada learning process. Kita pelajari mulai dari awal sampai kegiatan akhir. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah result, melihat hasil. Atau yang pertama, hasil yang mau dilihat itu adalah change in behavior. Apakah terdapat perubahan perilaku? Nah, kemudian
Yang dilakukan juga dalam kegiatan result itu atau kegiatan hasil adalah data gathering. Data gathering, pengumpulan data. Pengumpulan data mulai dari proses awal sampai proses akhir pada tindakan yang dilaksanakan oleh seorang guru terhadap perubahan yang akan diinginkan berdasarkan action planning tadi. Kemudian measurement itu adalah pengukuran, melakukan pengukuran, penilaian. Apakah penilaian secara kualitatif ataukah penilaian secara kuantitatif? Selanjutnya adalah model Kemis dan Robin Michael Tegart. Nah, model Kemis ini ada 4 tahap. Yang pertama tahap planning, kemudian atau perencanaan, kemudian tahap action dan observation. Jadi tahap action atau tahap observasi, jadi apa yang direncanakan, seluruh tindakan yang akan diterapkan pada action itu direncanakan terlebih dahulu, dan tindakan yang telah direncanakan itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk action. Kemudian tetap dilakukan sebuah observasi terhadap seluruh tindakan itu. Langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya disebut dengan reflect atau refleksi, yang berisikan tentang melakukan hasil evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Ada 4 tahap. Selanjutnya kita beralih ke model John Elliot. Cycle 1 atau di siklus 1 yang dilakukan pertama pada siklus pertama adalah identifying initial idea. Yang dilakukan adalah mengidentifikasi ide awal. Nah, selanjutnya melakukan reconnaissance atau melakukan penelitian awal atau peninjauan atau penyelidikan atau fact finding and analyze atau menemukan fakta-fakta kemudian menganalisis. Nah, disinilah kegiatannya harus menemukan masalah. Bisa juga diartikan sebagai pra penelitian pada kegiatan reconnaissance ini. Jadi di situ peneliti mencari fakta-fakta tentang masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah kelas, dalam sebuah proses pembelajaran. Apa yang bermasalah? Apakah metode pembelajarannya kah? Apakah medianya kah? Apakah perilaku siswa kah? Motivasinya kah? Dan seterusnya. Kemudian itu dianalisis. Nah, setelah itu kemudian dibuatkan general plan atau membuat sebuah perencanaan yang bersifat umum. Nah, kemudian membuat sebuah perencanaan umum di situ dengan 3 tahap. Action step 1. Tindakan tahap pertama, apa yang dilakukan, tindakan tahap kedua, apa yang dilakukan, dan tindakan tahap ketiga, apa yang dilakukan. Nah, di general plan ini kemudian itulah yang diimplementasikan, dan itulah yang diimplementasikan, dan yang diimplementasikan yang pertama adalah action step 1 dulu. Kemudian setelah itu dimonitoring implementasi itu dan efeknya, apa dampak dari implementasi itu, apakah terjadi sebuah perubahan atau tidak. Setelah itu kemudian melakukan lagi reconnaissance atau penilaian kembali yang menjelaskan explain any failure to implementation and effect. Jadi di situ dilihat apa yang menjadi kegagalan terhadap implementasi dan dampak yang diharapkan. Karena pada setiap tindakan tidak mungkin tindakan itu menjadi begitu sempurna. Makanya pasti ada kegagalan-kegagalan dalam menerapkan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian setelah itu dilakukan kembali revise general idea. Kemudian itu dirubah kembali idenya untuk melakukan tindakan ulang dengan memperhatikan kegagalan-kegagalan atau dampak yang tidak diharapkan itu
atau dengan memperbaiki perencanaan agar tidak terjadi lagi kegagalan tersebut. Nah, kemudian dan seterusnya seperti itu terjadilah cycle kedua atau siklus kedua jika terdapat jika terdapat failure atau kegagalan dan efek atau dampak yang belum diharapkan. Artinya kalau jika belum terjadi sebuah peningkatan, maka terjadi lagi cycle kedua dengan merevise general idea, kemudian merubah kembali atau mengatur ulang atau merevisi secara umum ide yang akan dilaksanakan. Dan sampai seterusnya sampai terjadi sebuah peningkatan. Jika sudah terjadi sebuah peningkatan, maka berhentilah siklus tersebut. Kemudian kita melihat model McKernan. Model McKernan ini ada dua siklus dari gambar ini, dari gambar model ini. Yang pertama action cycle 1 and action cycle 2. Jadi tindakan siklus pertama dan tindakan siklus. Kalau biasanya disingkat saja siklus pertama dan siklus kedua. Yang dilakukan tahap pertama di tahapan atau prosedur yang dilakukan pada model Kernan ini, yang pertama adalah define problem. Define problem itu adalah menemukan dulu masalah. Kemudian langkah selanjutnya adalah needs assessment. Need assessment adalah apakah itu menjadi kebutuhan. Nah, setelah itu kemudian merumuskan hipotesis idea atau hipotesis sementara bahwa itulah yang akan dilakukan perbaikannya. Kemudian atau melakukan hipotesis tindakan. Setelah itu develop action plan, mengembangkan sebuah perencanaan tindakan untuk menjawab hipotesis tindakan tersebut. Kemudian implement plan atau melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan dan melakukan evaluate action atau melakukan evaluasi terhadap implementasi perencanaan yang telah ditetapkan. Dan di kegiatan itu pula ada yang disebut dengan decision atau mengambil sebuah keputusan apakah ini penelitian sudah berhenti pada siklus pertama atau tidak. Kalau tidak, apa alasannya? Kalau ya, apa alasannya? Kalau ya, jika terjadi peningkatan. Kalau tidak, berarti belum terjadi peningkatan. Nah, kemudian disitulah kita harus memutuskan apakah harus ke action cycle 2 atau beralih menambah siklus kedua atau tidak. Selanjutnya model Ernest Stringer. Nah, model Ernest Stringer ini adalah ada 3 tahap juga, ada planning, instruction dan evaluation. Nah, tetapi setiap tahap ini, di tahap planning ini ada yang dilakukan adalah pertama kegiatan look, kemudian kegiatan think, dan kegiatan action. Look itu adalah isinya mengumpulkan informasi, apakah betul terjadi sebuah persoalan dalam proses pembelajaran. Kemudian think, analisis informasi, apakah masalah itu, kemudian masalah itu dianalisis untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Kemudian terapannya, penerapannya bagaimana, tindakannya bagaimana, kemudian dilaksanakanlah tindakan itu berdasarkan analisis informasi dalam pemberian solusi juga. Dan tahap akhir dilakukan sebuah evaluasi. Jadi ini model Ernest Stringer. Selanjutnya adalah model Div About. Nah, model Div About ini yang pertama yang dilakukan adalah general idea dulu, menemukan ide secara umum, ide atau apa masalah
masalah sebuah proses pembelajaran itu, kemudian melakukan reconnaissance, melakukan penelitian ulang, penyelidikan atau peninjauan atau pencarian fakta, kemudian menganalisisnya apa masalahnya, kemudian membuat overall plan, membuat perencanaan secara keseluruhan, kemudian action one, menerapkan perencanaan itu, kemudian selanjutnya monitoring dan reconnaissance, kemudian melakukan monitoring terhadap ide itu atau tindakan itu, dan melakukan penyelidikan kembali apakah ide tersebut sudah dapat meningkatkan sebuah persoalan yang rendah tadi, atau sudah menjadi solusi terhadap persoalan proses pembelajaran. Jika tidak, maka berlanjut ke action 2. Jika tidak, berlanjut ke action 2 dan kembali lagi kepada general plan atau overall plan atau perencanaan secara umum untuk dilakukan lagi sebuah tindakan, kemudian dimonitoring kembali dan direcognition kembali. Nah, seperti inilah model Dev Abud. Selanjutnya, ini saya memberikan contoh siklus PTK di dalam buku Suharsimi, Arikunto dan kawan-kawan, di buku yang berjudul Penelitian Tindakan Kelas edisi revisi di tahun 2015. Penulis buku adalah Suharsimi Arikunto, kemudian Suharjono dan Supardi. Nah, ini ada dua contoh siklus pertama dan siklus kedua. Nah, di siklus pertama, yang persoalan pertama yang harus dipahami dulu adalah permasalahan. Ada tidak permasalahan di dalam proses pembelajaran? Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan tindakan, kemudian melakukan pelaksanaan tindakan, kemudian melakukan pengamatan atau mengumpulkan data yang di siklus pertama, kemudian melakukan refleksi pertama atau evaluasi atau melihat hasil dari pelaksanaan tindakan itu. Nah, kemudian jika masih ada persoalan atau permasalahan, kemudian ditentukan lagi apa masalahnya, kemudian direncanakan kembali untuk terjadinya siklus kedua, kemudian pelaksanaan lagi tindakan untuk siklus kedua, kemudian pengamatan pada siklus kedua, kemudian perencanaan tindakan lagi ke siklus kedua jika masih ada permasalahan yang belum terselesaikan, atau lanjut ke siklus selanjutnya atau siklus ketiga. Nah, kira-kira seperti ini isi pada tiap-tiap kegiatan. Nah, khusus untuk tahap perencanaan, isinya adalah identifikasi masalah dan menetapkan alternatif pemecahan masalah. Berisikan tentang merencanakan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menentukan pokok bahasan. Yang ketiga, mengembangkan skenario pembelajaran. Kemudian menyusun RPP, menyiapkan sumber belajar, mengembangkan format evaluasi, mengembangkan format observasi. Nah, kemudian yang kedua, di tahap kedua atau tahap tindakan, yakni menerapkan tindakan yang mengacu pada skenario RPP. Kemudian pengamatan. Pengamatan adalah melakukan observasi dengan menggunakan format observasi. Kemudian menilai hasil tindakan dengan menggunakan format RPP. Kemudian tahap terakhir adalah disebut tahap refleksi. Nah, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap refleksi adalah melakukan evaluasi tindakan, melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang skenario, memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi untuk digunakan pada siklus selanjutnya. Nah, jika siklus pertama belum terjadi peningkatan, maka muncul lagi siklus kedua. Dari awal lagi, 4 tahap lagi, yakni tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kira-kira ini kembali lagi ke siklus pertama sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada model-model penelitian tindakan kelas ini. Semoga
ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Melakukan Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambah hoho. Demikianlah video tentang model-model penelitian tindakan kelas atau model penelitian classroom action research. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi para peneliti-peneliti, bagi para mahasiswa dan para calon-calon sarjana. Dan saya berharap dan berdoa semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyelesaikan ibadah puasa tahun ini. Dan terima kasih telah menonton video saya, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan mengisi di kolom komentar. Kritik dan saran kami tunggu. Demikian video ini, salam pendidikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.